fenomena trading bodong atau binary option ini hanya pengulangan bagi saya. Ada realitas-realitas yang lebih pahit sebenarnya di kehidupan masyarakat. Dan ini nggak pernah benar-benar tersentuh oleh pemerintah. Maksudnya tidak ada upaya untuk apa, atau mungkin pemerintah bukan tutup mata, atau mungkin tidak melihat sama sekali. Makanya saya mau kasih tahu di sini, walaupun agak beresiko juga bagi saya. Hola, selamat malam untuk para pemirsa setia Seaword TV dimanapun Anda berada. Ada orang bilang tak kenal maka tak sayang. Walaupun ada juga yang sayang tapi nggak jadian. Ya pokoknya gitulah. Nah, sebut saja saya Jeff. Ya belum lama sih gabung di Seaword. Kebetulan ada kesempatan untuk menyampaikan opini atau sekedar sharing lewat video, maka saya tertarik untuk mencoba kesempatan ini. Sebenarnya apa yang mau saya bahas ini lagi rame sih beberapa waktu lalu. Jadi tentang tertangkapnya para afiliator trading bodong. Di antaranya ada Indra Kents, Doni Salmanan. Itu ya dua yang paling rame banget. Ada yang dari Binomo. Kalau Doni Salmanan ini apa ya? Ada deh. Kasus Ika, bahwa kami sudah memeriksa saksi 64 orang kurang lebih. Kemudian ada 40 korban. 40 korban dengan kerugian kurang lebih 44 miliar rupiah. Dan ini dimungkinkan masih akan terus bertambah. Karena kami sudah membuka hotline terkait dengan korban-korban Binomo ini. Nah, nanti terus setiap hari apabila akan ada update kita... Sebenarnya kenapa saya bilang trading bodong, karena apa yang mereka lakukan itu dengan aplikasi atau platform yang mereka tawarkan itu memang bukan menyediakan fitur trading ya, karena ada sedikit kesalahpahaman jadinya. Jadi semenjak ramai afiliator yang ditangkap, ada beberapa aplikasi yang benar-benar memang menyajikan trading yang beneran gitu, yang real, dengan saham atau reksadana yang semacam itulah yang dipasarkan. Itu real, memang ada, dan itu dijamin pemerintah, ada rekeningnya tersendiri juga. Jadi seperti itulah. Jadi banyak orang yang nganggep kalau kayak gitu tuh otomatis penipuan atau judi. Nah, itu salah. Karena sebenarnya yang Indra Kents dan Doni Salmanan tawarkan itu adalah trading bodong. Kita itu nggak punya market apa-apa, kita nggak punya bukti kepemilikan. Jadi kita hanya menebak akan suatu harga akan naik atau turun. Nah, kalau lebih simpelnya sih, yang sekarang sudah ramai juga dibicarakan namanya binary option. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa cari di video lain ya. Nah, ada di YouTube, coba di searching di binary option explain. Bukan, Binomo dan Olimtrade itu bukan platform buat trading, dan para pemainnya juga bukan trader. Lah, emang bedanya apa sih? Sebelum bahas tentang Binomo dan Olimtrade, aku mau jelasin dulu nih tentang konsep trading itu sendiri. Singkatnya, trading itu adalah aktivitas jual beli, dan orang yang lakuin aktivitas trading itu disebut sebagai trader. Kalau nggak salah, ada penjelasan dari Mbak Felicia waktu itu yang sempat viral juga, akhirnya banyak orang tersadarkan, yaitu jadi kita cuman menebak nih, misalkan harga emas atau Ethereum atau kripto atau apapun, kita cuma nebak naik atau turun. Kalau kita naik sesuai tebakan kita sampai waktu yang ditentukan sudah selesai, maka kita profit. Kalau seandainya kita tebak naik tapi sampai waktu yang ditentukan malah turun, ya kita loss. Itu makanya disebut binary option, karena ada dua pilihan, B, naik atau turun. Sementara pemerintah ya, khususnya dalam hal ini kepolisian, bilang bahwa ini tuh sebenarnya judi gitu. Apa yang mereka tawarkan binary option ini judi. Nah, dalam
menurut saya pribadi sih, saya nggak setuju ini dibilang judi. Kenapa? Mungkin buat orang yang pernah ya berkecimpung di dunia judi atau masih ya, jujur aja saya pernah soalnya. Katakanlah judi bola atau sportsbook ya. Kita menebak misalkan suatu permainan, siapa yang akan menang. Misalkan final Piala Dunia 2018, saya masih ingat banget tuh. Antara Kroasia dan Prancis. Kita tebak siapa yang menang, Prancis atau Kroasia. Ada dua pilihan kan, atau ada juga tiga pilihan, ada yang imbang misalkan. Tiga faktor ini tentunya bukan kita yang menentukan atau bukan si bandar yang menentukan. Walaupun mungkin ada spekulasi bahwa ini pengaturan skor lah atau apapun lah, atau ini diatur, wasitnya dibayar. Tapi itu sangat apa ya, kalau di luar negeri mungkin, tapi tidak terlalu jelas terlihat lah. Jadi benar-benar kita naruh uang mengandalkan pada nasib orang, ya entah Kroasia yang menang, entah Prancis yang menang misalkan dalam case yang tadi. Tapi di dalam binary option ini, kalau bagi saya pribadi nih, dan yang punya teman-teman yang udah jadi korban juga kebetulan, pengakuan mereka begini, ketika kita tebak bahwa harga itu akan naik, awalnya mungkin naik set gitu, setelah misalkan kita kasih waktu 5 menit tebakan kita, 1 menit pertama naik, senang lah kan. Begitu menit kedua mulai turun. Nah, kira ketika menit ketiga makin turun tuh, makin turun, udah deg-degan dong. Makin turun, pas menit keempat mulai naik lagi. Tapi tetap pas menit kelima sebelum waktu tebakan kita habis, itu akan turun seturun-turunnya. Itu dia makanya tadi saya katakan bahwa saya nggak setuju kalau binary option ini dibilang judi. Saya lebih setuju kalau binary option ini dibilang perampokan. Ya karena alasan tadi, itu semua dirancang sedemikian rupa untuk kita kalah. Kalaupun ada kemenangan, itu biasanya di awal. Dan ini sudah banyak banget orang yang memberikan pernyataan yang sama, bahkan teman-teman saya juga. Padahal saya udah ingetin mereka ya, nggak usah main kayak gitu, tetap aja. Jadi memang didesain untuk kalah gitu. Sampai akhirnya ada fasilitas-fasilitas tertentu yang dikeluarkan oleh mungkin afiliator-afiliator ini. Mereka bikin grup Telegram dan memamerkan kekayaan mereka di YouTube bahwa ini hasil trading loh, padahal bukan hasil trading. Hasil ya jawab sendiri. Dengan seperti itu, dengan grup VIP itu mereka katakan bahwa mereka bisa membuat kita profit, membuat kita untung sebanyak-banyaknya dengan bergabung dengan grup VIP mereka. Sementara untuk bergabung dengan grup VIP mereka dibutuhkan modal yang cukup tinggi, cukup besar ya. Sebenarnya saya juga ada follow satu orang afiliator juga. Cuman dia belum ketangkep nih saat ini. Cuman saya follow dia karena dia suka bikin konten lucu di IG-nya, di YouTube juga. Dia suka jalan-jalan ke negara-negara Dubai seperti itu. Jalan-jalan ke Bali gitu kan. Sambil ngasih lihat nih, coba nih gabung grup VIP gitu kan. Nanti dia nunjukin grafik-grafiknya tuh. Cuman dia suka bikin konten lucu dan kadang-kadang suka ngasih konten bijaksana juga. Itulah mengapa mungkin trik marketing mereka untuk menarik orang untuk tergoda gitu. Untuk melihat gaya hidup yang mewah, lalu terlihat seperti orang bijak, jadi nggak kelihatan nipu gitu, terlihat seperti orang yang lucu, jadi kita tertarik gitu. Tapi ya entah kenapa nih dia belum tertangkap nih sampai sekarang. Dia masih aman dan konten-konten dia, grup-grup VIP dia yang tadinya dia taruh itu udah hilang semua. Entah apa nggak ada yang lapor, saya juga nggak ngerti. Tapi platform yang dia dukung termasuk juga ke platform yang dilarang sama pemerintah. Bahkan ada, sekarang kan saya suka nonton bola ya, olahraga.
Ada juga dia tuh pemerhati lah, salah satu pemerhati sepak bola di Indonesia. Dia pernah ngendorse salah satu platform yang sekarang dilarang itu di dalam YouTube videonya dia. Sekarang nggak ada lagi tuh dia promote itu di awalnya. Bahkan bahkan di dulu ketika dia promote itu ada kode, memasukkan kode atas kode referralnya dia untuk gabung gitu. Tapi entah kenapa dia masih belum tertangkap juga. Bahkan karena menurut saya dia termasuk salah satu yang endorse lah. Walaupun mungkin kita sebut afiliator juga kayaknya nggak terlalu, tapi dia termasuk endorse gitu. Dan sekarang channel YouTube-nya sudah dia tetap upload, tapi channel YouTube-nya sudah dimatikan fitur komentarnya, jadi nggak ada yang bisa komen. Nah seperti itu, jadi saya agaknya kurang setuju ya kalau dibilang trading bodong ini atau binary option ini dibilang judi, karena judi kamu masih ada kemungkinan untuk menang. Asalkan itu judinya seperti ya, kalau di Amerika ada pacuan kuda, ada basket, dan itu memang difasilitasi oleh pemerintah. Maksudnya dilegalkan gitu. Dilegalkan, sorry. Itu dilegalkan dan ada bandar-bandarnya tertentu yang resmi gitu. Nah, kalau di Indonesia mungkin nanti kita ke situnya. Nah, kalau di Indonesia ada juga kan. Jadi saya nggak setuju ketika kita berjudi dengan cara yang tidak melawan mesin ya. Kita bertaruh misalkan bola, tim ini lawan tim ini siapa yang menang, berapa gol yang tercipta. Ketika kita melakukan itu ya kita menggantungkan uang kita di orang lain, di si pemain bola ini, si tim ini. Jadi kemungkinan menangnya ya 50-50 gitu, ataupun 30-70 tergantung kekuatan tim dan sebagainya, tergantung prediksi dan sebagainya. Tapi untuk binary option ini sendiri nggak ada yang namanya prediksi-prediksi, karena di aplikasi HP kita misalkan kita buka dengan teman kita buka itu bisa berbeda, karena dia nggak ngambil real nilai pasar yang ada gitu loh. Jadi saya nggak setuju kalau ini dibilang judi, saya lebih setuju kalau ini dibilang perampokan atau pemerasan uang lah istilahnya ya, karena aduh korbannya udah banyak banget. Itu satu. Dan saya bukan sangat sih, cukup mengapresiasi kinerja kepolisian yang menangkap para afiliator ini. Walaupun masih kurang, masih ada yang lain yang harus ditangkap dan mereka harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Mereka salah karena menipu sebenarnya, karena memainkan sistem yang curang tadi. Kalau mengajak orang, saya rasa itu tergantung orangnya juga, kenapa mau gitu. Istilahnya too good to be true gitu. Kalau memang bisa semua orang bisa seperti itu, untuk apa dikasih tahu ke orang lain? Sama aja kayak robot trading. Kalau memang bisa menghasilkan uang, untuk apa dijual robot tradingnya ya kan? Logika sederhananya seperti itu. Ini untuk binary option tadi ya. Nah, semua beberapa afiliatornya sudah tertangkap, tapi saya nggak puas. Seperti yang saya bilang tadi, ada yang namanya judi online di Indonesia. Jujur saya dulu pernah main di sportsbook bola, dan sekarang yang lagi ramai itu kurang lebih ada game slot. Jadi kayak yang di Las Vegas tuh, slot puter gitu. Nanti kalau gambarnya serupa atau membentuk suatu pola, nah dia dapat uang gitu sesuai yang dia taruhkan dikali berapa. Dan ini saya nggak tahu ya, apa polisi nggak menyadari kalau ini tuh sudah menjamur di masyarakat. Hampir setiap hari saya pergi bekerja, saya naik transportasi umum ya kebetulan, di busway ada aja yang main ini. Laki-laki ya khususnya. Ada yang umur-umur 25 mungkin. Ada yang bapak-bapak juga. Ini di busway loh, yang saya temuin di busway. Mungkin 3 hari sekali mungkin. Ada aja yang saya temuin. Ini baru di busway, belum kalau saya misalkan lagi pengen nongkrong ke warung kopi, ada juga yang main. Bahkan tukang warung kopi pernah saya lihat main sama yang beli kopi.
Jadi ini sudah menjamur di masyarakat dan bingung gitu kenapa ini tuh sudah lama banget, kenapa polisi nggak ada tindakan walaupun kadang-kadang kita suka lihat ada penangkapan bener judi online atau apa gitu kan. Sebenarnya kalau saya boleh ngomong itu mungkin bukan bandara, mungkin cuma staff-staffnya doang yang melakukan transaksi dan sebagainya di Indonesia. Ini sebenarnya perlu untuk dibasmi, walaupun sulit ya, karena entahlah, saya nggak berani ngomong bahwa adakah permainan di belakang oleh orang yang punya usaha ini dengan beberapa aparatur negara ya. Mungkin mungkin ya, mungkin tidak ya. Tapi kenapa yang saya bingung kenapa bertahun-tahun ini dari dulu saya terakhir pernah main itu pas bola yang pas tadi itu Kroasia Prancis itu saya lumayan lah kalahnya sejutaan adalah gitu kan. Dari situ saya belajar bahwa wah ini nggak bener gitu, bukan nggak bener, mungkin kalau menang saya lanjut ya. Tapi ya saya berpikir ini too good to be true gitu dan saya menjadikan pengalaman dan sialnya saya butuh merasakan untuk tahu bahwa itu tidak baik gitu dan makanya saya mau sharing di sini supaya kalau bisa kita jangan merasakan, cukup dengar pengalaman. Karena dulu begini, saya punya cerita waktu saya masih kuliah kira-kira 7 tahun 8 tahun yang lalu lah. Jadi saya kerja sampingan buat jajan atau buat uang tugas kuliah. Kebetulan di dekat kampus nih ada warnet nih, warung internet. Nah mungkin kalau sekarang udah nggak populer sepopuler tahun-tahun belakangan ya. Nah dulu masih lumayan tuh, kira-kira dapat 50.000 lah jaga 8 jam. Itu lumayan banget untuk ngebantu biaya kuliah. Dan saya kerja di situ. Dan ini tahun-tahun segini memang sedang naik-naiknya nih judi online. Ada yang kartu, ada yang roulette, poker lah segala macem. Nah, di warnet itu ternyata bukan cuma mahasiswa aja yang datang. Ya, ada juga anak-anak sekolah. Biasalah dia lihat-lihat konten-konten yang minim baju. Biasanya kalau mahasiswa ya tugas-tugas kuliah. Nah, ada juga orang-orang kerja, tapi biasanya polanya mereka ini datang setelah pulang kerja malam atau mau sore. Nah, kebetulan orangnya ini ada yang sering datang tiap malam gitu, setiap saya mau ganti jaga. Datang, orangnya ramah, baik gitu kan. Awalnya dia main gitu, saya bingung main apa gitu kan. Saya nggak tertarik juga untuk melihat walaupun bisa saya lihat. Sebulan awal dia datang tuh rajin, hampir setiap hari. Bawa motornya bagus waktu itu. Lumayan lah untuk seorang yang kerja dengan umur segitu. Actually ya dia setelah hampir sebulan saya lihat dia main poker online ya sama roulette. Jadi ketika dia main kadang-kadang dia baik gitu kan, beli makanan segala macem. Nah begitu bulan kedua mulai nginep, nggak kerja, akhirnya bolos sampai akhirnya dia minjem duit. Cuman saya bilang kalau saya punya duit ngapain saya kerja di sini, bilang gitu. Akhirnya sampai dia nggak punya uang buat bayar biaya rental internet itu, warnet itu. Dia sampai gadai apa ya waktu itu, helm kalau nggak salah. Dan motornya sudah dijual. Untuk ya itu deposit, main judi segala macam. Itu dalam jangka waktu hanya 2 bulan. Sampai akhirnya apa? Dia kerja di sebelah warnet itu ada Indomaret, dia jadi tukang parkir di situ. Dari yang tiap malam datangnya pakai kemeja, rapih, bawa motor bagus. Motor ya 150 cc lah, bukan bebek. Motor kopling lah, bagus. Sampai akhirnya jadi tukang parkir, rusuh, pakai kaos, udah bau, kumel. Cuman gara-gara judi. Jadi fenomena trading bodong atau binary option ini hanya pengulangan bagi saya.
ada realitas-realitas yang lebih pahit sebenarnya di kehidupan masyarakat. Dan ini nggak pernah benar-benar tersentuh oleh pemerintah. Maksudnya tidak ada upaya untuk apa, atau mungkin pemerintah bukan tutup mata, atau mungkin tidak melihat sama sekali. Nah, makanya saya mau kasih tahu di sini, walaupun agak beresiko juga bagi saya, karena nggak mungkin orang-orang ini bukan orang-orang sembarangan, pasti bukan orang-orang sembarangan. Para punya bandar-bandar ini gitu. Saya yakin itu, tapi karena saya udah melihat gitu dan sampai saya pun akhirnya tergoda untuk bermain waktu itu. Dan untungnya nggak parah sih ya, untungnya nggak parah. Cuman ya gitu, setelah itu saya ngelihat lagi semakin parah gitu. Dan ini nggak ada upaya sama sekali dari pemerintah. Berbeda dengan trading bodong atau binary option tadi yang sampai ditangkap. Saya pengen banget lihat bandar-bandar itu ditangkap. Karena ya udah menjamur gitu, dan pemainnya itu udah bukan orang tua lagi atau orang umur tengah baya gitu lagi, tapi sampai ke anak-anak sekolah pun sudah bermain. Sampai saya lihat di busway ada. Yang populer sekarang itu slot itu ya. Itu kalau bahkan iklannya itu ada di mana-mana gitu. Mungkin Anda kalau isi pulsa nih di counter pulsa yang nomor HP-nya mesti dicatat, mungkin Anda bisa ditawari promosi-promosi kayak gitu. Jadi nomor kita di-sharing gitu buat marketingnya mereka. Dan ini sangat berbahaya. Makanya kalau pemirsa Siwar TV ini ada yang punya keluarga yang kelihatan main slot-slot gitu atau apa, untuk coba ditegur dan omongin baik-baik. Biasanya karena mereka itu malu. Kalau langsung dikonfrontasi dan dimarahin, mereka malu dan biasanya akan emosi. Coba diomongin baik-baik. Karena saya mau kasih tahu untuk semua pemirsa nih, nggak ada orang menang berjudi melawan mesin. Sama kayak ya itu binary option itu, nggak ada orang akan menang berjudi melawan mesin. Kita dengan game sportbook saja kita kemungkinan kalah kita masih 80%. Walaupun imbang mungkin kekuatan tim, tapi bagaimana mereka mengaturnya di sistemnya itu ada sendiri cara-caranya. Saya pernah juga nonton di YouTube yang orang-orang barat gitu, mereka mengupas tuntas kan. Itu sangat kecil kemungkinannya. Apalagi melawan mesin yang sudah diatur bahwa kamu tuh harus kalah gitu. Kalaupun kamu menang, nanti kamu akan dibuat kalah lebih besar lagi. Sungguh sangat disayangkan bahwa pemerintah tutup mata ataupun mungkin belum melihat sama sekali fenomena ini di masyarakat dan belum mengambil tindakan sama sekali. Saya ingin sekali melihat bandar-bandar besar itu ya diperlakukan seperti Doni Salmanan itu, seperti Indra Kents itu, dan diminta pertanggungjawabannya. Walaupun mungkin sulit ya, tapi ya semoga kepolisian lihat video ini dan matanya terbuka. Walaupun mungkin mereka, kalau menurut saya mereka bukannya belum melihat, tapi tutup mata, atau mungkin ya seperti yang tadi sempat saya bilang, walaupun saya nggak berani bilang, apa ada permainan antara bandar-bandar judi ini dengan aparatur negara, mungkin tidak ya. Itu yang pengen saya bagikan, dan itu tadi ada dua ya. Pertama yang binary option, kedua judi online. Nah, ujung-ujungnya tahap terakhir adalah pinjaman online. Itu sudah pasti. Orang-orang seperti ini ya pasti akan begitu ya. Mending kalau pinjamannya dikembalikan atau aman ya, tapi kalau tidak aman itu yang akan mengkhawatirkan sebenarnya dan merugikan banyak pihak. Dan ini terjadi di anak-anak muda banyak sekali, di anak masih sekolah, masih kuliah. Dan itu sangat miris banget untuk kita ngelihatnya gitu, miris banget gitu. Dan jangan sampai kamu jadi, atau Anda ini jadi korban karena sudah mendengar pengalaman orang lain, pengalaman yang saya ceritakan. Jangan sampai merasakan dulu baru tahu gitu.
Itu makanya kenapa saya buat video ini, untuk menyampaikan opini dan pendapat saya, dan mudah-mudahan banyak yang tercerahkan dan bisa berbagi dong ke yang lain, bahwa ini tidak baik dan sangat tidak layak untuk dilakukan. Mudah-mudahan bisa jadi pengingat. Saya rasa cukup untuk malam ini, para pemirsa setia Siwar TV. Kita bertemu di video selanjutnya nanti. Thank you.